Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jenengan pernah mendengar ya buluh perindu. Nah, buluh perindu itu seperti apa toh? Dari apa toh? Apakah benar dari rambutnya genderuwo, atau yang dalam bambu petuk, atau yang lebih logis banyak itu ini? Nah, ini pada tahu nggak ini apa? Ini adalah rumput bujang. Ya, kalau di tempat saya ini dulu namanya rumput merak-merakan ya. Ini jika zaman dahulu orang pengen mainan ya, ini jika diambil ujungnya itu dimasukkan ke dalam baju, nanti bergerak sendiri. Jika kita semakin gerak, semakin masuk sampai ke sisi yang lain. Nah, ini rumput merak-merakan. Tapi tahukah Anda, inilah yang sering dijual jadi buluh perindu. Nah, ini mau kita buktikan ya. Pada bagian ujung tadi, jika sudah kering ya, benar-benar kering, kita nanti coba masukkan ke dalam air, bentar saja. Nah, rata-rata buluh perindu dijual itu yang di toko-toko online itu rata-rata seperti ini. Mau berapa kilo, mau berapa kuintal ada. Ini adalah mainan ya, bukan untuk jimat-jimatan ya, untuk edukasi saja. Nah, ini satu, kita ambil contoh satu yang sudah paling kering ya, paling kering, yang wujudnya paling nekuk-nekuk. Ini nanti kita celupkan ke air. Nah, ini sudah kita masukkan ke air. Sebentar saja masukkan air, kita cek apakah kekuatan khotam, apakah unsur alami, apakah memang dari kekuatan-kekuatan yang lain. Kita cek ya. Nah, ini jenengan lihat reaksinya, nanti akan lihatnya ini gerak sendiri. Pergerakan ini bukan karena khotam, bukan karena apa, tetapi pergerakan ini adalah pergerakan alami karena keringnya serat dari ujung rumput bujang ini, dan dengan bereaksi terhadap air, rongga-rongga akan terisi dan akan bergerak meluruskan diri. Nah, tunggu sebentar, jenengan akan lihat. Yo, ujungnya sudah mulai bergerak. Perhatikan ya ujungnya ya, terutama bagian ujung. Nah, populernya buluh perindu ini sama ketika dulu pecahan uang kertas yang gambar Pak Soekarno itu. Itu prinsipnya sama. Bukan karena unsur khotamnya, tapi uniknya. Nah, ini kayak gini, ini mainan saya zaman dulu sama teman-teman pas angon, bukan karena jimat-jimatannya, bukan, tetapi banyak dijual itu per belainya itu 1.000. Jadi tak carikan sak karung gitu, kalau sehelai 1.000. Tuh, lihat perhatikan ujungnya ya. Nih, ini perhatikan ujungnya, dia bergerak bukan karena khotam, bergerak karena memang unsur alami dari serat rumput bujang ini. Jika sudah kering, bereaksi terhadap air apapun, bahkan telapak tangan yang lembab, dia akan bereaksi. Perhatikan di ujungnya itu, perhatikan ujungnya, dia akan bergerak seiring rongga-rongga di dalam serat-serat alaminya terisi dengan air. Dia akan bergeraknya itu bukan bergerak bagaimana, tapi meluruskan diri. Ketika zat airnya itu berkurang karena kering dan terisi, dia akan berusaha terisi dan lurus. Nah, gerakannya itu karena mengisi, meluruskan diri, bukan karena khotam. Nah, kalaupun ada yang jual untuk sarana apapun, ya monggo. Seperti hanya bambu petuk itu dibikin orang, monggo. Nah, rumputnya seperti ini kalau sudah kering. Nah, sama, tidak ada yang lain. Perhatikan ujungnya, Nah, bergerakkan tuh. Nah, bergeraknya itu karena dia bisa meluruskan diri, karena itu bergerak sendiri kan. Kalau banyak banget, nanti kena lembab, itu seperti cacing gitu ya. Padahal ini mainan. Makanya jangan begitu percaya ya dengan suatu hal yang seperti ini. Cukup sebagai sarana dan cukup sebagai mainan.
uniknya saja. Apalagi generasi sekarang itu banyak yang ditipu, tapi sekarang itu kan juga banyak di media internet apa toh beridu, bukan hanya dari sisi mistisnya saja, bukan dari sisi kliniknya saja, tapi coba perhatikan, ini adalah sisi alaminya. Ada yang bilang ada di rambut, ada yang bilang dari zat apapun bulunya, gendruwo, ya monggo. Tetapi saya pribadi menyatakan banyak yang dijual, ingat ya, banyak yang dijual itu yang seperti ini, rumput bujang. Kalau di tempat saya namanya merak-merakan. Ini mainan zaman kecil, zaman angon dulu, bukan buluh perindu. Buluh perindu hanya istilah saja, katanya untuk kawibawan, daya tarik dan sebagainya. Monggo, bagi saya ini mainan. Oh, ini just nih